Banyak yang tanya nih, Dokter Ekles kok kulitnya glowing banget sih? Ya, tipsnya adalah otomatis pola hidup yang baik, lifestyle yang sehat, tidur yang cukup. Pokoknya jangan stres deh. Tapi ada juga ternyata tips-tips yang lainnya. Mau tahu penasaran selengkapnya untuk mendapatkan kulit sehat dan glowing? Simak perbincangan saya dengan Dr. Rika Estetik Konsultan. Kita berbicara soal kulit glowing. Ini yang didambakan semua orang nih, kinclong katanya. Iya, ya? Betul dok. Sejuta umat ingin mempunyai kulit glowing kinclong. Nah, yang jadi pertanyaan sih, apa sih kulit glowing itu? Karena mungkin banyak juga pasien ke saya, Dokter Ekles, apa sih kulit glowing? Gitu. Nah, menurut dokter gimana? Oke, jadi kalau kulit glowing itu adalah suatu kondisi di mana ketika kulit kita ini terhidrasi dengan baik. Kemudian kelembapannya juga sudah terjaga. Apalagi kalau misalkan setelah treatment nih, biasanya kan sel-sel kulit matinya akan terangkat nih. Nah, itu biasanya kita bisa disebut dengan kulit glowing, gitu dong. Jadi kinclong ya, iya. Karena kulit matinya terangkat. Ibarat kata ada kotor-kotor di cermin, karena kita lap tuh kelihatan bersinar ya. Betul, dokter. Oke, itu yang kulit glowing. Nah, itu kan kulit glowing. Kalau kulit sehat, gimana dokter? Nah, kalau kulit sehat, itu beda lagi dok. Jadi kalau kulit sehat itu, kita lebih melihat ke teksturnya. Jadi tekstur kulitnya lebih merata, lebih halus, warna kulitnya juga merata, dan yang pastinya tidak ada sensasi-sensasi yang aneh-aneh nih dok. Misalkan sensasi gatal, perih, panas-panas, dan juga terhindar dari masalah-masalah kulit lainnya seperti jerawat, flek-flek. Iya, gitu, hitam pada wajah ya. Betul, ya, dokter. Itu otomatis namanya kulit sehat. Jadi semua orang pasti mendambakan yang namanya kulit sehat dan kulit glowing. Yes, ya, betul sekali dokter. Nah, Dokter Rika, ciri-ciri wajah glowing itu seperti apa sih dok? Nah, kalau untuk ciri-ciri kulit glowing itu, salah satunya adalah yang pertama pastinya kulit kita harus sehat dulu ya dok. Harus dong. Iya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastinya setelah nanti kita melalui proses peremajaan kulit, proses degenerasi kulit yang baru, itu biasanya kulit kita akan tampak lebih glowing. Iya, gitu karena peremajaan kulit otomatis sel kulit mati cepat keangkat ya. Betul. Oke, jadi sehat, peremajaan kulit baik, kulit matinya keangkat, otomatis tampak kinclong dong. Betul. Tapi apakah kulit glowing belum tentu sehat atau gimana dok? Benarkah demikian? Nah, sebetulnya idealnya itu kulit glowing sudah pasti adalah kulit yang sehat ya dokter ya. Setuju. Cuman balik lagi nih, biasanya kan remaja-remaja zaman sekarang nih banyak yang sudah pakai makeup tebal-tebal nih dok. Iya, iya. Dari makeup yang tebal-tebal itu tuh biasanya kulitnya akan tampak lebih glowing ya. Tapi padahal dasarnya, ya, apalagi kalau dia pakai cat mengkilat. Itu dia, betul sekali. Maksudnya ini berarti yang sehat, alami, ya kan, tanpa makeup, tapi udah kinclong, gitu ya. Dok Rika, nah ini menjadi pertanyaan masyarakat mungkin. Apakah kulit glowing harus selalu putih? Nah, terlebih orang Indonesia, kalau kita pasien sehari-hari, Dokter Ekles atau Dokter Rika, saya mau putih. Jadi orang Indonesia itu whitening minded gitu. Nah, apakah harus selalu putih dikatakan glowing? Gimana dokter? Nah, ini yang sering menjadi perbincangan lah ya di masyarakat sekitar zaman sekarang inilah ya. Jadi nggak sebetulnya untuk mendapatkan kulit glowing itu nggak harus dengan kulit putih kok dok. Iya. Contohnya, misalkan sekarang ini juga banyak artis-artis dari luar negeri, bule-bule gitu ya yang datang ke sini malah untuk tanning, untuk menghitamkan kulitnya, bukan untuk memutihkan kulitnya lagi. Jadi tuh sebetulnya untuk mendapatkan kulit glowing itu nggak harus kulit putih, ya? Karena kan dari ras kita sendiri ini juga bermacam-macam, terutama benar. Jadi banyak warna dan tipe kulitnya lah. Jadi sebetulnya nggak terpatok juga kalau kulit glowing itu harus tetap putih. Benar. Contohnya di Indonesia kita ada banyak ras, kita aja kuning langsat, memang betul. Ada yang mungkin turunan campuran putih ataupun di daerah timur ya, saudara-saudara kita di Papua kan mempunyai warna tertentu dan dokter bilang tadi kan tidak berkaitan dengan kulit putih, yang penting kulit sehat, terawat, kulit matinya terangkat, betul, otomatis glowing. Yes, setuju betul, ya? Setuju Yang penting sekali, kulit dokter. sehat terawat, itu yang namanya kulit sehat berkinclong, bersinar. Nah, ini mungkin yang sering ditanya-tanyakan pemirsa nih di rumah, dokter, gimana sih tips mendapatkan kulit sehat tapi glowing?
Gimana, Oke, Dok? jadi begini dokter, kalau untuk mendapatkan tips kulit sehat dan glowing, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa kita lakukan di rumah nih dok. Oke. Contohnya bisa kita pakai masker rutin. Maskernya mengandung bahan-bahan alami tentunya ya dok. Iya. Yang lebih untuk mencerahkan, untuk mengangkat kulit mati juga ya dok. Nah, kemudian yang paling penting kita juga harus tetap rutin mencuci muka. Itu 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Dan harus tetap rutin pakai skincare dokter. Iya, karena gitu. cuci muka ini kadang-kadang kita sepelekan. Betul. Padahal di samping membersihkan, dia juga mengangkat kulit mati. Betul sekali Iya, dok. terus bikin kinclong ya dok? Yes, Iya. betul. Nah, itu mungkin tips-tips beberapa di rumah dan bahan-bahan alami ya dokter. Iya. Tadi ada kayak bengkoang, ada kayak scrub menggunakan bahan-bahan herbal di Ya, rumah itu untuk juga. mengangkat rasa kulit mati ya dok. Iya, betul sekali. Nah, ini juga pertanyaan masyarakat sekarang kan banyak beredar klinik-klinik kecantikan gitu kan. Kayak dokter Ekles ya. Nah, dan perawatan-perawatan invasif lainnya. Ada kan yang untuk, oh ya kita mau instan dalam waktu singkat. Nah, apakah itu dibenarkan dan apa treatmentnya dokter? Nah, kalau misalkan perawatan-perawatan invasif itu sebetulnya kita bisa lakukan juga dokter. Iya. Tapi kita harus tetap dalam pantauannya dan Bukan harus dokter ya? betul tetap harus dalam pantauan tenaga medis lah yang Berkompeten ya? yang berkompeten gitu. Nah, yang bisa kita lakukan biasanya perawatannya bervariasi nih. Yang pertama bisa kita mulai dari facial dulu dok. Jadi facial itu berguna sekali untuk mengangkat sel kulit mati, untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam pori-pori di area wajah kita. Otomatis ketika kotoran itu terangkat, muka kita juga bisa tampak lebih cerah loh dok. Fresh, betul. Nah, saya rajin facial soalnya dok. oh iya Oke. dong, pantes glowing juga dok. Oke, terus setelah facial kita lakukan chemical peeling. Jadi chemical peeling itu kita bisa memasukkan serum yang sudah disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Nah, nanti dari sana dia akan membuat pengangkatan atau pengelupasan sel-sel kulit mati. Nah, dari situ juga bisa membuat kulit terasa lebih glowing ya. Tapi itu butuh waktu biasanya. Bisa sekitaran 3-5 hari aja itu udah mulai kelihatan. Oke. Gitu. Nah, itu yang paling ngetop sekarang tuh laser tuh langsung disinar, langsung kinclong itu gimana Nah, dokter? itu lebih cepat lagi dok. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah, nah kita bisa gunakan laser juga. Laser. Nah, laser itu fungsinya adalah untuk membuat perlukaan sebetulnya. Dari perlukaan di dalam sel kulit itu kita harapkan akan terjadi proses regenerasi sel kulit baru, kemudian juga pemancingan kolagen, produksi kolagen yang baru yang lebih banyak lagi ya dok. Jadi kita harapkan setelah proses laser dilakukan, kulitnya akan tampak lebih cerah, lebih glowing, dan juga lebih moist tentunya. Iya, karena memang laser itu langsung diangkat juga sel kulit mati. Betul. Memang sih, karena kan kita manusia ada regenerasi ya. Regenerasi kulit tiap 3 minggu ke atas, otomatis ada kulit mati ya dok? Ya, betul Nah, dok. itu yang kalau kulit mati sering tertumpuk, itu yang membuat kulit kita kusam. Iya. Itulah yang sering diangkat, Yes, supaya kulit kita kinclong. Iya. Nah, ada nggak bahan-bahan tertentu yang tidak disarankan? Karena kan orang Indonesia, kita kembali lagi ke pertanyaan pertama, pingin putih semuanya. Tapi ada barang-barang tertentu yang maunya instan, melakukan injeksi bahan tertentu di rumah, atau memakai skincare dengan dosis tertentu. Mungkin ada tipsnya untuk masyarakat. Oke, jadi kalau untuk bahan-bahan yang berbahaya, sebetulnya ada beberapa bahan whitening agent yang biasanya kita rutin pakai kan dok. Cuman balik lagi, itu harus tetap dalam anjuran dan batasan yang dianjurkan oleh dokternya gitu. Contoh seperti hidroquinone yang belakangan ini suka ramai diperbincangin nih dok. Nah, sebetulnya itu sah-sah aja kok dok dipakai. Disarankan penting dengan pemantauan dokter. Betul, dan masih dalam batas yang sudah ditentukan gitu. Nah, kalau misalkan bahan-bahan yang berbahaya, biasanya itu contohnya seperti merkuri. Nah, benar. Nah, itu bahaya sekali, itu baru bisa membuat kulitnya semakin jadi iritasi dan tidak cocok lah untuk dipakaikan ke area kulit kita. Kulit kita, dan itu memang yang dilarang karena bisa berakibat fatal, contohnya kanker kulit. Betul. Oke, Dokter Ika sangat jelas tadi tipsnya, tapi lifestyle juga sangat menentukan ya. Betul. Lifestyle itu berpengaruh sekali sama kulit kita. Jadi contohnya kita harus tidur cukup kurang lebih sekitar 6-8 jam. Karena dari penelitian-penelitian yang ada ternyata membuktikan kalau produksi kolagen itu paling tinggi ada di waktu kita tidur gitu. Jadi penting sekali nih biasanya kalau yang untuk mau memudarkan kantung mata, yang kantung matanya warna hitam, terus kulitnya kusam, nah kita harus
jaga pola hidup kita dengan cara tidur yang cukup. Istirahat yang cukup 6-8 jam. Kemudian kita juga harus hindari rokok dan alkohol ya dok, karena radikal bebas ya. Betul, untuk tubuh kita sendiri aja nggak baik, apalagi untuk kulit kita. Gitu. Yang terakhir, tetap kita harus kelola stres. Jangan sampai stres gitu. Kalau sampai stres, perawatan semua kita nggak bisa lakukan, kulit kita juga akan semakin kusam, bisa jadi memperburuk juga kondisi kulit kita. Karena kulit juga kita jadi stres jadinya. Otomatis imunitas menurun, banyak terkena masalah kulit. Benar banget. Jadi memang kompleks banget ya. Jadi harus lifestyle, perawatan dari dalam, kegiatan sehari-hari, dan otomatis ada perawatan juga dari luar. Yes, betul. Nah, itulah kalau Anda ingin mendapatkan kulit sehat dan glowing. Oke, terima kasih Dokter Rika. Sama-sama dokter. Kita mengejar kulit glowing ya. Oh iya, siap. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan kami kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Anda, menjadi solusi bagi Anda yang ingin kulit cerah, sehat, tapi bersinar.